Shalom Aleihim. Kita semua berharap krisis ini segera berlalu dan terlewati. Karena memang tidak seorang pun ingin lama-lama berada di dalam krisis yang menyesakkan ini. Namun demikian, sementara krisis ini masih berlangsung, tidak ada cara untuk kita menghindarinya, selain daripada kita harus tetap melangkah maju dan menghadapinya. Walaupun memang tidak mudah, sulit, sangat sulit, dan sangat berat. Tetapi percayalah bahwa Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang adalah imam besar agung kita, mampu merasakan segala kesulitan, kesedihan, kepedihan yang kita hadapi saat ini. Dan Dia juga punya cara untuk menolong kita menghadapi krisis yang berat ini. Karena itu, mari kita tetap memandang kepada Dia yang telah menyediakan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Mari kita tetap menyertakan Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Karena Dia siap sedia untuk menolong kita di dalam setiap musim dan tahapan hidup kita. Alkitab banyak berbicara mengenai krisis dan orang-orang yang bertahan menghadapi krisis, bahkan menang atas krisis. Salah satunya adalah Nabi Elia. Nabi Elia hidup di zaman Raja Ahab. Raja Ahab menggantikan orang tuanya menjadi raja. Namun Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Dia melakukan semua dosa yang dibuat oleh Yerobeam kakaknya. Lebih dari itu, dia menikahi Isabel, anak dari Raja Sidon et Baal. Kemudian dia juga menyembah Baal, membangun mezbah buat Baal di dalam kuil Baal karena mengikuti istrinya. Tidak hanya itu, dia juga membangun patung Asyera. Dan ini menimbulkan sakit hati Tuhan lebih daripada raja-raja sebelumnya. Karena itulah Elia berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam Yakobus 5 ayat 17 dinyatakan demikian, agar tidak turun hujan, dan hujan pun tidak turun. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kadang-kadang kita bertanya kenapa Elia mendoakan sesuatu yang buruk terjadi atas bangsanya, yaitu kekeringan, dan kemudian berdampak kepada kelaparan. Kenapa Elia tidak saja mendoakan agar bangsanya bertobat? Kadang kita bertanya-tanya demikian. Tetapi jawabannya adalah karena memang bangsa Israel ini mulai dari raja hingga sebagian besar dari rakyatnya benar-benar melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan lebih daripada sebelumnya. Kejahatan yang luar biasa yang dilakukan mulai dari pimpinan sampai kepada rakyat biasa. Dan itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Dan sepertinya memang Allah sepakat dengan Elia. Allah menghendaki untuk menghajar umatnya, memperingatkan umatnya melalui hajaran yang lebih keras dari biasanya. Dan ini terbukti, memang hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Israel. Sehingga timbullah krisis di Israel.
krisis kekeringan, yang tentu saja diikuti oleh krisis kelaparan. Krisis memang bisa terjadi karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Bangsa Israel mengalami krisis karena mereka meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan dan menyembah Allah lain karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Krisis bisa terjadi karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan kita ketika kita mulai meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin memperingatkan kita dengan krisis-krisis yang datang atas hidup kita. Tetapi jangan kemudian kita hidup saleh, hidup benar, hidup jujur, taat kepada Tuhan hanya supaya kita tidak mengalami krisis. Krisis bisa terjadi kepada siapapun, dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Namun untuk orang yang berbeda, krisis akan bermakna yang berbeda. Bagi orang yang meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, Tuhan menghajar dengan mendatangkan krisis. Di dalam Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, dikatakan demikian. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Krisis bisa berarti bagian dari hajaran Tuhan, teguran atas hidup kita. Karena itu mari kita mulai melihat ke dalam hati kita dan merelakan hati kita untuk dibentuk. Dan kemudian kita bertobat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Bukan hanya menegur, menghajar, tetapi bahkan menyesah sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Itulah ajaran dari Tuhan. Tetapi tujuan dari semuanya itu adalah supaya kita bertobat kembali taat kepada Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, itulah saat terdekat kita dengan Allah sebagai Bapa kita. Maka sebenarnya ketika Tuhan menyesah kita, itu sebenarnya Tuhan sedang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang mengakui kita sebagai anaknya yang harus dididik. Justru di saat itulah, saat kedekatan kita dengan Bapa terbukti. Ketika Allah menghajar kita, mengingatkan kita. Bagi mereka yang tidak taat kepada Tuhan, gunakan krisis untuk introspeksi dan melihat dan kemudian kembali berbalik kepada Tuhan. Kalau selama ini menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan karena kekecewaan dan karena segala hal, mari krisis membuat kita kembali kepada Tuhan, sadar dan bertobat kepada Tuhan. Krisis bagi orang yang benar, yang takut akan Tuhan, akan bermakna yang berbeda. Tekanan di dalam kehidupan, kesulitan, kepedihan yang dialami orang yang takut akan Tuhan akan bermakna berbeda. Seperti Ayub misalnya, akan bermakna berbeda. Membawa Ayub kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam dari sebelumnya. Pengenalan yang berbeda dari sebelumnya. Kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mendapat pengenalan yang baru akan Tuhan. Setelah segala kepedihan, peristiwa menyesakkan menimpa dirinya. Dia mengenal Tuhan secara pribadi, lebih dalam, lewat pekerjaannya, lewat kesulitan, lewat kepedihan, lewat apapun yang dia alami. Sehingga dia bisa mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Krisis bermakna berbeda bagi orang dengan situasi yang berbeda. Tetapi semuanya tetap dalam kerangka kasih Allah. Baik itu berupa hajaran, teguran, bahkan sesahan. Semuanya dalam kerangka kasih Allah sebagai Bapa kita. Baik itu berupa ujian,
untuk membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan, itu juga di dalam kerangka kasih Allah bagi kita, supaya kita semakin dekat dan mengenal Allah sebagai Bapa kita. Bangsa Israel menghadapi krisis sebagai teguran dan ajaran. Dan Elia sebagai orang benar berada di dalamnya, menjadi bagian dari bangsanya. Justru dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah agar hujan itu tidak datang. Dia tahu bahwa dia juga akan menghadapi dampak dari kekeringan itu sendiri. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika kekeringan itu datang. Ketika firman itu datang kepada Elia, Tuhan tidak berbicara, doakan supaya hujan tidak datang dan engkau akan kupelihara dengan cara ini. Tidak. Yang terjadi adalah bahwa Elia memang berdoa agar hujan itu tidak datang, tanpa dia tahu apa yang akan terjadi berikutnya akan dirinya. Tetapi kemudian Allah berfirman kepadanya. Setelah Elia mengucapkan doa itu, setelah Elia mengatakan itu kepada Ahab, bahwa hujan itu tidak datang, hujan tidak akan turun sampai dia mengatakannya, barulah datang firman Tuhan kepada Elia. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa. Firman Tuhan datang kepada Elia setelah Elia mengatakan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dirinya. Tetapi yang dia tahu ialah dia taat kepada kehendak Tuhan. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Seringkali krisis membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Krisis menjadi batu ujian buat kita untuk kita tetap taat kepada Tuhan atau kita menjadi tidak taat kepada Tuhan. Karena krisis sendiri memang berat. Krisis adalah situasi yang tidak biasa, sehingga menuntut usaha yang juga tidak biasa, yang luar biasa dari kita. Kadang-kadang usaha itu memakan energi kita, pikiran kita, kekuatan dan segala sumber daya yang kita miliki. Dan kehendak Tuhan itu pun juga kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang tidak nyaman bagi diri kita. Dan kita juga memerlukan usaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan inilah kadang-kadang membuat kita berat untuk melakukan kehendak Tuhan di masa krisis. Ketika krisis datang pada usaha kita, pekerjaan kita, kita menjadi lupa beribadah. Lupa membaca firman Tuhan, lupa berdoa, lupa memuji Tuhan. Bahkan lupa menyerahkan persepuluhan. Padahal semua itu adalah kehendak Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan ketika krisis itu datang. Dan menjadi tantangan yang besar buat kita untuk tetap melakukan kehendak Tuhan di situasi yang krisis. Ya, mari kita belajar kepada Elia untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Bahkan di situasi yang paling berat di dalam kehidupan kita. Elia tidak pernah memikirkan dampaknya. Yang dia tahu, aku harus melakukan kehendak Tuhan. Dan sisanya adalah urusan dari Tuhan. Sama, kita harus belajar dari Elia. Mari dalam situasi krisis yang terberat di dalam hidup kita tetap taat dan percaya. Taat melakukan kehendak Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengatur sisanya untuk kita. Percayalah, ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan lepaskan tangannya terhadap hidup kita. Tuhan menghargai ketaatan kita, menghargai iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita taat dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka sisanya menjadi urusan Tuhan.
Dan kita percaya apa yang dikerjakan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Elia memberikan pelajaran yang berharga buat kita. Dia tahu risiko di depan yang dihadapi dengan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia tetap melakukan seperti yang Tuhan firmankan. Di saat krisis, dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit adalah sebuah sungai musiman. Sungai kecil musiman di sebelah timur Sungai Yordan. Musiman artinya kadang ada airnya, kadang tidak ada airnya. Dan tidak pasti. Dan kalau toh ada airnya, airnya akan mengalir ke Sungai Yordan. Sungai Yordan kita tahu itu sungai yang besar. Dan banyak sungai-sungai kecil, sungai-sungai musiman yang lain, seperti Sungai Kerit ini, yang juga mengalir ke Sungai Yordan. Tetapi sangat menarik di sini untuk mengetahui bahwa Allah tidak menyuruh Elia ke Sungai Yordan. Allah menyuruh Elia ke Sungai Kerit. Saya yakin waktu itu di Sungai Yordan juga banyak orang yang mencari air di sana. Karena ini sungai yang besar sehingga berlimpah air. Sungai Kerit sungai kecil. Airnya kadang ada, kadang tidak ada. Sehingga air tidak berlimpah. Dan mungkin orang tidak akan datang ke situ. Jauh-jauh mencari air ke situ. Enggak. Yang paling mudah adalah ke Sungai Yordan. Tapi Allah justru menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Sungai yang kecil. Sungai yang tidak pasti airnya. Allah menyuruh Elia memisahkan dirinya dari kebanyakan orang yang pergi ke Sungai Yordan. Memisahkan dirinya untuk pergi ke kesunyian di Sungai Kerit. Seorang diri di sana. Dengan segala ketidakpastiannya. Kadang Tuhan menyuruh kita datang ke tempat-tempat yang sederhana. Atau melewati cara-cara yang sederhana. Atau menjalani jalan-jalan yang sempit. Yang sesak. Yang orang tidak ingin melewatinya. Sementara di sana ada jalan yang lebar. Ada banyak orang ingin melewatinya. Allah tidak memilih itu. Allah memilih jalan yang berbeda buat kita. Yang sempit. Yang tidak umum. Yang banyak biasanya itu yang umum. Yang orang biasanya melakukannya. Cara-cara yang orang biasanya lakukan. Tapi banyak belum tentu berarti benar. Dan ketika kita sunyi sepi sendiri, juga belum tentu berarti kita salah. Kalau itu Tuhan yang menyuruh. Tuhan menyuruh Elia kepada kesunyian, kesendirian, memisahkan diri dari yang banyak, yang ramai, tetapi mengambil jalan yang berbeda. Kadang kita diperhadapkan dengan jalan yang terjal, yang sulit, yang tidak biasanya, tidak seperti kebanyakan orang. Di tempat kerja, orang ingin naik jabatan, bisa lakukan ini itu, sikut sana, sikut sini. Tapi Tuhan mau kita untuk bekerja dengan benar, lewat jalan yang sunyi, sempit, yang sesak, yang tidak mudah, yang lurus, untuk mencapai pertolongannya. Kadang yang punya usaha, potong sana, potong sini, pakai jalan pintas, lewat ini, lewat itu. Seperti yang kebanyakan dilakukan oleh banyak orang. Tetapi Allah mau kita untuk taat kepadanya melewati jalan yang sempit, yang sesak. Jalan yang lurus, lewat prosedur yang benar. Lewat prosedur yang sesuai dengan kebenaran, yang jujur, yang adil, dan sebagainya. Yang tidak semua orang ingin melakukannya. Tapi Allah mau kita taat lewat jalan yang sempit, yang sesak, yang sederhana, yang seolah-olah tidak ada kepastian di sana. Karena sebenarnya yang menentukan pertolongan Tuhan dan yang menentukan keberhasilan kita bukan jalan yang kita lewati, tetapi Allah yang menyuruh kita melewati jalan itu. Itulah yang menentukan pertolongan Tuhan. Allah bisa menggunakan segala cara untuk menolong kita. Dia tidak tergantung kepada apa yang kita kerjakan, kepada apa yang harus kita lewati, kepada cara kita. Allah mau kita taat, melakukan sesuai kehendaknya, dan selebihnya menjadi urusan Allah untuk menolong kita sesuai dengan cara dan waktunya. Kadang di dunia kita harus melewati jalan yang sempit, yang sesak.
yang tidak semua orang mau melewatinya. Tetapi jika itu memang kehendak Tuhan, maka mari kita taat sambil percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, melewati jalan apapun yang kita lewati. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam apapun yang kita lakukan taat seperti apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Sungai Kerit ini sungai musiman, sehingga airnya tidak pasti. Kadang ada, kadang tidak ada. Kalau sungai Yordan airnya pasti. Dia nerima dari banyak sungai kecil seperti sungai Kerit. Tapi justru kepada ketidakpastian ini, Allah memerintahkan Elia untuk datang. Allah memerintahkan Elia untuk datang. Allah ingin mengajar Elia untuk tidak melihat pada apa yang nampak. Seringkali kita dihadapkan Tuhan menuntun kita untuk datang kepada situasi-situasi yang tidak pasti di depan kita. Situasi yang tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau Allah yang menuntun kita ke situ, kenapa kita harus menolak? Yang perlu kita lakukan adalah kita taat dan tetap melangkah, walaupun secara kasat mata situasi itu tidak pasti. Allah ingin menyuruh kita untuk menggunakan iman kita. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat ke-6 mengatakan demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah dalam krisis apapun. Rasul Paulus beserta rombongannya tetap tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tapi caranya bagaimana? Supaya Rasul Paulus tetap tabah di dalam krisis. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus bisa tabah menghadapi krisis yang dia hadapi, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Karena dia mempunyai prinsip, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita menggunakan pandangan jasmani kita, kalau kita menggunakan penglihatan jasmani kita, itu kita berbicara tentang saat. Apa yang ada di depan mata kita, itu yang bisa kita lihat. Dan kadang-kadang kalau kita berdasarkan apa yang kita lihat, kita bisa kecewa. Kita bisa putus asa, putus harap, tidak ada harapan. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup bukan berdasarkan pada apa yang bisa kita lihat, bukan berdasarkan pada penglihatan jasmani kita, tetapi dengan menggunakan iman untuk menjangkau apa yang tidak bisa kita lihat. Segala sesuatu yang di depan berkaitan dengan masa depan itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apa yang kita bisa lihat itu selalu berbicara tentang saat ini, hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini. Tetapi kalau berbicara tentang masa depan, kita tidak akan pernah bisa lihat. Masa depan hanya kita bisa lihat kalau kita menggunakan menjangkaunya dengan mata iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kalau kita ingin menjangkau masa depan, kalau kita ingin menghadapi krisis yang ada di depan kita, maka jangan kita menggunakan penglihatan jasmani kita. Kita bisa kecewa, putus asa, dan tidak mampu menghadapi kehidupan. Tetapi mari kita gunakan mata iman kita untuk menjangkau apa yang pertolongan yang Tuhan sediakan di depan kita. Kita tidak perlu mereka-rekakan pertolongan jenis apa yang Tuhan akan sediakan buat kita. Satu hal yang kita tahu dengan mata iman kita lihat adalah di depan sana ada pertolongan yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Sehingga kita pasti melangkah ke depan mengatasi krisis. Bukan oleh karena kemampuan kita sendiri, bukan karena oleh kekuatan kita sendiri,
tetapi oleh karena Tuhan sendiri yang beserta atas hidup kita dan telah menyediakan pertolongannya bagi kita tepat pada waktunya. Kita belajar dari Elia. Kita tidak melihat apa yang nampak di depan mata kita. Sungai Kerit, sungai kecil sederhana yang airnya kadang ada, kadang tidak. Kita tidak perlu melihat itu. Mari kita gunakan mata iman kita. Kita tidak harus mengandalkan penglihatan jasmani kita untuk melihat kondisi saat ini. Ketika kita ingin menjangkau masa depan, kita gunakan mata iman kita. Maka kita akan beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Karena kita tahu di depan sana Tuhan sudah menyediakan pertolongannya buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan memang terjadi di sungai Kerit inilah Tuhan Allah Israel memelihara Elia. Ada burung gagak yang datang membawa roti dan daging pada pagi hari dan petang hari. Kadang kita bertanya-tanya kenapa kok Tuhan tidak menyuruh manusia datang melayani Elia, membawa makanan buat Elia. Atau kenapa Tuhan tidak menyuruh malaikatnya? Karena di bagian lain ketika Elia putus asa, setelah melakukan pertandingan melawan Nabi Baal, Elia putus asa, yang datang adalah malaikat. Tetapi kenapa di sini Tuhan menyuruh burung gagak, binatang, untuk membawa makanan buat Elia? Kita melihat di sini bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan yang Dia mau. Bahkan Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita doakan. Karena memang Dia berdaulat. Kita tidak bisa membatasi cara kerja Tuhan dalam menolong kita. Mungkin kita akan membayang-bayangkan ketika kita berada di kesulitan, kita membayangkan Tuhan akan menolong saya dengan cara ini. Mungkin Tuhan akan menolong saya melewati si A, melewati si B. Mungkin Tuhan akan menolong saya dengan cara yang seperti ini. Bisa saja kita membayang-bayangkan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak bisa diduga. Dia punya cara yang tidak terduga, yang melampaui pikiran dan doa kita. Dia sanggup melakukan melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu kedaulatan Allah. Itulah Allah yang kita miliki, yang kita percayai di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memiliki kedaulatan untuk melakukan segala sesuatu demi menolong umatnya. Sehingga kita tidak perlu ragu, tidak perlu gentar ketika kesulitan terjadi lalu kita berpikir tidak ada jalan keluar lagi. Karena Allah sanggup membukakan pintu-pintu, membuatkan jalan buat kita melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga. Allah berdaulat atas hidup kita. Allah sungguh-sungguh berdaulat atas hidup kita sebagai ciptaannya. Dan Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Sama seperti Allah menggunakan burung gagak untuk membawa makanan buat Elia supaya Elia tetap terpelihara. Demikian juga Allah juga berdaulat atas hidup kita, menggunakan segala hal untuk menolong kita, mendatangkan pertolongan buat kita pada waktunya, supaya kita tetap terpelihara dan dapat berdiri di hadapan. Percayalah, Allah sanggup bekerja lewat banyak cara yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita pikirkan. Pada akhirnya sungai Kerit ini menjadi kering. Karena memang sungai Kerit ini adalah sungai musiman. Yang airnya memang tidak pasti. Kalau ada airnya, toh airnya juga mengalir ke sungai Yordan. Dan kemudian sungai Kerit ini kering. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kita melihat sungai menjadi kering. Dan kita tidak menemukan di sini kemudian Elia
memikirkan caranya sendiri. Dia pergi ke sungai Yordan atau mencari sungai lain seperti sungai Kerit untuk mendapatkan air. Tidak, kita tidak membacanya demikian. Dan kita tidak menemukan ayat itu. Yang dilakukan Elia adalah dia menanti firman Tuhan. Menunggu firman Tuhan. Untuk tahap selanjutnya apa yang harus dia lakukan di tengah krisis. Seringkali kita mulai memikirkan cara kita sendiri. Ketika salah satu cara sudah tidak efektif lagi atau sudah berakhir. Kita mulai panik, mulai memikirkan cara kita sendiri. Mulai lari ke sana kemari. Mulai gelisah, bagaimana dengan hidup saya selanjutnya? Bagaimana dengan usaha saya selanjutnya? Bagaimana dengan pekerjaan saya selanjutnya? Gelisah. Padahal ada Tuhan yang telah menetapkan dan yang mengatur hidup kita. Mari kita belajar seperti Elia. Sungai Kerit boleh menjadi kering. Dia tidak gelisah. Tidak ada catatan dia panik. Tidak ada tulisan di sini bahwa dia kemudian lari ke sungai Yordan. Mengikuti cara-cara orang lama. Tidak ada. Mengikuti cara kebanyakan orang. Tidak ada. Dia berdiam menantikan firman Tuhan. Mari kita juga belajar berdiam. Menantikan apa kehendak Tuhan selanjutnya atas hidup kita. Setiap tahap di dalam hidup kita, kita lewati dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Jangan kita mengambil langkah sendiri. Nantikan Tuhan dan firman-Nya. Karena Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kita. Dia tahu apa yang harus dia buat supaya kita tetap bisa melangkah maju. Tetap hidup, tetap terpelihara di hadapannya. Sama seperti Elia menantikan Tuhan. Mari kita belajar juga menantikan Tuhan di dalam setiap tahapan hidup kita. Ada banyak tahapan di dalam hidup kita. Jangan pernah kita melangkah sendiri. Nantikan kehendak Tuhan. Dan mari kita tetap taat dan percaya kepada kehendak Tuhan. Ayat 9 dikatakan demikian, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Tuhan memerintahkan Elia pergi kepada seorang janda. Dan Elia taat kepada firman Tuhan dan dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia pergi ke Sarfat seperti yang Tuhan perintahkan. Menarik di sini adalah karena Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memelihara Elia, untuk memelihara kelangsungan hidup Elia. Di dalam Alkitab, janda selalu identik dengan kesulitan, keterbatasan, dan kelemahan. Status sebagai janda itu pun sebenarnya merupakan situasi yang paling sulit di dalam kehidupan seorang wanita. Sebuah penelitian mengatakan bahwa kehilangan pasangan itu memberikan stres atau depresi dengan skor yang paling tinggi di atas kejadian-kejadian lainnya, seperti kehilangan pekerjaan, kemudian mempunyai hutang, konflik rumah tangga, dan sebagainya. Itu di bawah. Tapi skor paling tinggi adalah kehilangan pasangan. Jadi artinya memang janda Sarfat ini memang berada di dalam situasi sulit, situasi kepedihan dan kesedihan yang mendalam, situasi stres dan depresi. Kita tidak tahu berapa lama dia menjadi janda, tapi itu memang merupakan sesuatu yang berat. Dan biasanya janda-janda di zaman itu akan berharap kepada anak laki-lakinya untuk menolong dia di dalam bekerja
atau mencari mata pencarian. Tapi nampaknya anak laki-laki dari janda ini masih anak-anak, belum dewasa, karena buktinya di situ dia harus mencari sendiri kayu bakar. Kalau anaknya dewasa tentu dia akan meminta anaknya untuk menemani atau mencari kayu bakar. Jadi memang janda ini berada di dalam kesulitan. Dia harus menanggung dirinya sendiri, dia juga menanggung anaknya. Dan biasanya kondisi janda pada usia muda selalu dikaitkan dengan kesalahan dan dosa. Biasanya begitu. Kita ingat kasus Naomi dalam kisah Rut yang meninggalkan Israel ketika terjadi kelaparan dan kemudian dia menjadi janda. Kita ingat kisah itu. Jadi memang situasi dari janda ini sangat kompleks, atau bisa disimpulkan bahwa sebenarnya mustahil Elia minta tolong kepada seorang janda ini. Tidak ada yang bisa diharapkan dari janda ini. Apa yang bisa diharapkan? Yang ada adalah keterbatasan, kelemahan, kesedihan, kepedihan, dan kemudian problem-problem lain yang mengikutinya. Dan memang janda ini sendiri juga sedang menghadapi krisis. Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak yang kemudian nanti akan dia masak untuk dia dan anaknya, dan kemudian setelah dia makan dia akan mati. Dia memang sedang menghadapi krisis. Kepada orang seperti inilah Allah menyuruh Elia untuk datang dan meminta pertolongan. Allah kita memang Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya sedang menolong kita, tapi dia juga melalui hal-hal semacam itu Allah ingin mengajar kita. Ya. Apa yang ada di hadapan Elia adalah kemustahilan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang mustahil untuk kita mendapatkan jalan keluar dari krisis ini. Kadang-kadang pintu tertutup. Mustahil saya melakukan ini bisa berhasil. Mustahil saya minta tolong kepada orang ini. Mustahil. Banyak kemustahilan yang kita hadapi. Tapi justru Allah seringkali menyuruh kita untuk tetap berjalan dalam kemustahilan. Karena dia tahu dia adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan dan sanggup mengubah kemustahilan menjadi hal yang pasti. Kita hanya butuh taat, butuh iman untuk mempercayai Allah dan mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam situasi-situasi krisis yang paling berat sekalipun yang kita hadapi. Sama seperti Elia yang tetap melangkah. Dia tidak menggunakan lagi penglihatannya, dia tidak menggunakan lagi pertimbangan manusiawinya. Yang dia tahu, saya harus melakukan kehendak Tuhan, saya harus melangkah tepat seperti yang Tuhan firmankan. Dan saya percaya bahwa ketika saya melangkah tepat seperti yang Tuhan firmankan, Allah bekerja dengan caranya sendiri. Ketika dia menghadapi janda Sarfat, dia mendapat gambaran kemustahilan. Tetapi dia tetap melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Elia mendapat pertolongan lewat janda Sarfat. Luar biasa, luar biasa. Satu hal yang perlu kita lakukan di dalam krisis, kita taat kepada Tuhan, kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika kita harus berjalan di jalan yang sesat, bahkan ketika kita harus menghadapi ketidakpastian, bahkan ketika kita harus menghadapi kemustahilan, tetaplah melangkah. Karena bukan apa yang kita lihat itu yang menentukan perjalanan hidup kita. Tetapi siapa yang menyuruh kita melangkah, itulah yang menentukan perjalanan hidup kita. Dan kita tahu yang menyuruh kita untuk melangkah adalah Allah yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang padanya tidak ada kemustahilan. Kita tidak tahu berapa lama lagi krisis ini akan berlalu. Tapi satu hal yang kita tahu,
lewat iman kita kepada Tuhan. Allah sudah menyediakan pertolongannya buat kita di dalam setiap tahapan hidup kita. Tidak ada satu tahapan pun di dalam hidup kita yang Allah tidak campur tangan di dalamnya. Tidak ada satu tahapan pun di dalam hidup kita yang Allah tidak menyertai kita. Percayalah bahwa di dalam setiap tahapan hidup kita, Allah sudah menyediakan pertolongannya bagi kita, supaya kita dapat tetap melangkah maju di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai tahap saat ini, semata-mata karena kebaikan atas hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dari diri kami, karena semuanya berasal dari Engkau. Karena semuanya karena pertolongan Engkau. Dan kami mau melangkah ke depan di dalam tahap-tahap hidup kami selanjutnya, di dalam krisis-krisis yang ada di depan kami. Kami mau melangkah dalam ketaatan dan di dalam iman kepada Engkau. Apapun resiko dan konsekuensinya, kami tetap mau taat, percaya, dan mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami taat dan kami percaya, kami tahu Engkau telah menyediakan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Kami tidak ingin menggunakan mata jasmani kami untuk melihat sekeliling kami, tapi kami ingin menggunakan mata iman kami untuk menjangkau masa depan kami, menjangkau pertolongan yang telah Engkau sediakan bagi kami di depan kami. Mari Tuhan, Kau terus membimbing kami, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk tetap taat dan percaya kepada Engkau. Mari Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera sukacita, dengan kelimpahan, kesehatan, dan kesejahteraan yang melimpah-limpah, yang memberkati sesama dan yang memuliakan Engkau Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing, karena Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala doa, permohonan, ucapan syukur kami ini hanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Haleluya. Amin.